Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wardiani Putri dengan NIM 25075025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program ATM sederhana yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, program ini mensimulasikan beberapa fitur biasa terdapat pada mesin ATM seperti login, menggunakan PIN, pengecekan saldo, penarikan uang, transfer dana, dan keluar dari sistem. Nah, tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk memahami penggunaan fungsi, percabangan, variabel global, pointer, serta pengelolaan data dalam bahasa C. Nah, program ini terdiri dari dua file. Yang pertama file main.c dan file fungsi.h. Jadi fungsi file main.c ini itu berfungsi sebagai program utama yang menjalankan aplikasi. Nah, sedangkan fungsi.h ini berisi seluruh fungsi yang digunakan dalam program ATM. Nah, di sini terlebih dahulu saya ingin menjelaskan fungsi main.c. Nah, pada awal kode di sini terdapat include dan fungsi.h. Nah, fungsi dari baris ini adalah untuk memanggil seluruh fungsi dan variabel yang sudah dibuat pada file fungsi.h sehingga dapat menggunakan pada file main.c. Nah, kemudian pada fungsi utama yaitu in main. Kemudian ada welcome. Nah, fungsi main ini itu merupakan titik awal program. Saat program dijalankan, fungsi pertama yang memanggil adalah fungsi welcome. Artinya, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman login ATM. Nah, di sini ada fungsi welcome, void welcome. Fungsi ini berfungsi sebagai untuk menampilkan halaman awal ATM. Nah, di dalam fungsi ini ada print selamat datang. Nah, selamat datang ini digunakan untuk menampilkan tampilan awal ATM. Nah, kemudian terdapat scan %D dan input PIN. Nah, yang digunakan untuk menerima input PIN dari pengguna. PIN yang dimasukkan itu akan disimpan ke variabel input PIN. Nah, setelah pengguna memasukkan PIN, maka program akan terpanggil. Nah, di sini ada verifikasi input PIN dan PIN. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah PIN yang dimasukkan itu benar atau tidak. Nah, kemudian ada void welcome error. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi welcome. Nah, perbedaannya itu adalah terdapat pada tulisan PIN salah. Nah, PIN salah inilah fungsi ini digunakan ketika pengguna memasukkan PIN yang tidak sesuai. Dengan demikian, pengguna itu dapat mencoba memasukkan PIN kembali. Pada ATM asli, fitur seperti ini sangat penting untuk menjaga keamanan akun. Nah, kemudian ada fungsi menu. Fungsi menu ini merupakan pusat dari seluruh program ATM. Semua transaksi dilakukan melalui menu ini. Pada fungsi ini menampilkan ada tarik 100, kemudian ada 300,
penarikan jumlah lain, kemudian ada cek saldo, lalu tarik 1 juta, ada tarik 5 juta. Nah, kemudian ada transfer. Nah, kemudian pengguna memilih menu menggunakan scanf. Pilihan pengguna ini akan diproses menggunakan switch input. Nah, switch ini digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan angka yang dimasukkan pengguna. Nah, di sini ada case 1. Case 1 ini ketika program memilih angka 1, maka program akan memeriksa saldo. Nah, saldo lebih besar dari 100.000. Nah, jika saldo mencukupi, maka saldo sama dengan saldo dikurang 100.000. Nah, jika saldo dikurangi 100 rupiah, kemudian program akan menampilkan sisa saldo. Sisa saldo menggunakan fungsi cek saldo. Nah, kemudian ada case 2. Case 2 ini digunakan untuk menarik sebesar 300.000. Nah, logikanya sama dengan case 1. Program mengecek saldo terlebih dahulu. Jika saldo tidak mencukup, ya maka saldo itu akan dikurangi. Kalau cukup, maka saldo itu dikurangi 300.000. Kemudian ada case 3. Itu ada penarikan. Nah, pilihan ini digunakan apabila pengguna ingin menarik nominal selain yang tersedia pada menu. Misalnya ada menarik 150, 250, atau 450, yang penting kelipatan 50. Nah, program ini akan meminta pengguna memasukkan jumlah uang secara manual. Kemudian ada case 4, ada cek saldo. Nah, pilihan ini digunakan untuk melihat jumlah saldo yang tersedia pada rekening pengguna. Tidak ada pengurangan saldo pada proses ini, maka program ini hanya menampilkan informasi saldo. Kemudian ada case 5. Case 5 ini digunakan untuk menarik 1 juta. Nah, jika program ini kan memeriksa apakah saldo itu mencukupi. Jika saldo cukup, maka saldo itu akan dikurangi 1 juta. Nah, kemudian ada case 6. Nah, case 6 ini digunakan untuk menarik 500.000. Nah, cara kerjanya sama dengan pilihan yang lainnya. Nah, kemudian ada case 7. Case 7 ini transfer. Maka transfer ini digunakan untuk melakukan transfer dana ke rekening lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan file fungsi .h. Di sini saya menggunakan include std ib.h. ini digunakan untuk fungsi sistem dan malloc. Nah, sedangkan include string.h ini digunakan untuk fungsi string seperti strcpy dan strcmp. Nah, program ini menggunakan beberapa variabel global. Contohnya pin 1. Di sini ada 65431, kemudian pin 2-nya ada 123456. Nah, inilah pin yang digunakan untuk login.
Nah, kemudian terdapat saldo. Saldo satunya ada 5 juta, sedangkan saldo duanya ada 8 juta. Nah, saldo awal masing-masing akun. Nah, kemudian ada rekening 1, kemudian ada rekening 2. Nah, ini digunakan sebagai nomor rekening masing-masing akun. Nah, di sini ada fungsi verifikasi. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa PIN. Nah, jika PIN itu sesuai dengan PIN 1, maka pengguna masuk ke akun pertama. Jika PIN sesuai dengan PIN 2, maka pengguna masuk ke akun kedua. Nah, ketika login berhasil, program akan menentukan nama akun, menentukan saldo akun, dan menentukan nomor rekening. Kemudian masuk ke menu utama. Jika PIN salah, maka program menampilkan pesan kesalahan. Nah, kemudian ada namanya cek saldo. Cek saldo inilah fungsi menampilkan sisa saldo. Contohnya 5 juta. Nah, kemudian pengguna itu akan diberi pilihan transaksi lagi atau keluar. Jika memilih transaksi lagi, maka kembali ke menu. Jika memilih keluar, maka program menuju fungsi keluar. Nah, kemudian ada fungsi penarikan. Fungsi ini digunakan untuk penarikan jumlah bebas, misalnya 150, 250, 350. Nah, program akan memeriksa apakah nominal merupakan kelipatan 50.000 atau tidak. Nah, pemeriksaan itu dilakukan dengan nominal persen 50.000. Nah, jika hasilnya benar, maka transaksi dapat dilakukan. Nah, kemudian fungsi transfer. Fungsi transfer ini digunakan untuk mengirim saldo ke rekening lain. Pengguna memasukkan nominal transfer. Kemudian program itu akan memeriksa apakah nominal kelipatan 50.000, apakah saldo mencukupi. Jika memenuhi syarat, maka program meminta nomor rekening tujuan. Nah, kemudian di sini ada void input rekening. Fungsi ini meminta pengguna memasukkan nomor rekening tujuan. Program itu akan memastikan bahwa rekening tujuan berbeda dengan rekening milik utama. Hal ini bertujuan supaya pengguna tidak melakukan transfer ke rekening sendiri. Nah, di sini ada void konfirmasi. Fungsi ini merupakan tahap terakhir sebelum transfer dilakukan. Program ini menampilkan nama penerima, nomor rekening penerima. Kemudian, pengguna diminta melakukan konfirmasi. Jika memilih benar, maka transfer diproses. Jika memilih keluar, maka transaksi dibatalkan. Nah, di sini ada menampilkan printf, yaitu keluar. Fungsi ini digunakan untuk mengakhiri sesi ATM. Sebelum
keluar, saldo terbaru akan disimpan kembali ke akun masing-masing. Setelah itu, program kembali ke halaman login. Nah, jadi kelebihan program ini itu memiliki fitur login PIN, dapat melakukan pengecekan saldo, kemudian dapat melakukan transfer, kemudian menggunakan fungsi sehingga program itu lebih terstruktur, kemudian menggunakan pointer untuk mengelola data. Nah, tapi kekurangan program ini di mana misalnya belum ada batas percobaan PIN, kemudian belum ada riwayat transaksi, tampilan masih berbasis terminal, kemudian transfer itu hanya antar dua akun yang tersedia, lalu masih terdapat beberapa kesalahan penulisan kode yang bisa diperbaiki. Nah, jika seandainya kita compile and run, nah jadi seperti inilah. Ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu verifikasi PIN, pengecekan saldo, penarikan tunai, transfer dana, serta keluar dari Nah, jika kita compile and run, jadi seperti inilah tampilannya. Misalnya kita memasukkan akun kedua, itu di mana PIN-nya dan di sini ada muncul menu utama pecahan uang 50.000. Misalnya di sini ada 100.000, 300.000, 1.500.000, kemudian penarikan jumlah lain, cek saldo, kemudian transfer. Nah, inilah muncul selamat, banknya ini namanya Bank Rakyat, selamat datang di Bank Rakyat. Nah, tadi saya sudah memasukkan PIN yang kedua. Nah, misalnya saya tekan angka 1, nah maka keluarnya berarti saya menarik 100.000. Nah, jadi saldo saya ini dikurang 100.000, maka sisa saldonya 4.900.000. Nah, di sini ada pilihan apakah ingin melakukan transaksi lain. Misalnya saya pilih angka 2. Nah, maka muncullah memasukkan PIN kembali. Nah, misalnya saya ingin memasuk PIN ya tadi PIN yang pertama. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan PIN kedua. Nah, maka muncullah seperti ini, misalnya penarikan jumlah lain. Nah, jadi misalnya kita ingin menarik uang, itu harus nominalnya kelipatan 50.000, maaf. Kalau misalnya tidak kelipatan 50.000, maka hasilnya akan gagal. Seandainya misalnya saya akan coba 90.
Misalnya kita ketik 1, itu maaf, itu akan muncul menampilkan datanya itu maaf. Nah, itulah kalau seandainya kita tidak menarik uang itu tidak kelipatan 50.000, maka sisa saldo itu tidak dikurangi dengan transaksi yang bukan kelipatan 50.000. Nah, saya ingin mencoba menarik coba transaksi bila kelipatan 50.000, maka ketik 1, misalnya 5. Nah, jadi sisa saldo itu 8 juta itu akan dikurangi dengan uang yang kita tarik, yaitu 1 juta, maka sisanya 7 juta. Nah, di sini ada pilihan apakah melakukan transaksi lain. Jika seandainya ketik 2, maka hasilnya seperti ini. Nah, saya ingin mencoba transfer ya. Nah, ini adalah akun pertama tadi. Di sini saya akan mencoba transfer, maka saya pilih nomor 7. Nah, itu masukkan nominal 50.000. Misalnya saya transfer sebesar 500.000. Nah, di sini ada pilihan benar, keluar atau kembali. Kalau seandainya saya pilih nomor 1, nah di sini akan muncul masukkan nomor rekening. Nomor rekening, saya akan mencoba masuk rekening nomor 2. Oke, kita akan coba. Nah, saya ketik 1. Jadi seperti inilah hasilnya jika continue. Nah, seperti inilah hasil jika saya transfer ke rekening lain. Nah, jika kita ingin mencoba mengecek saldo akun, misalnya akun kedua. Nah, di sini kita bisa mengecek saldo. Kita pilih angka 4. Nah, jadi sisa saldo adalah 8 juta. Jika seandainya memilih angka 2, maka hasilnya adalah menyuruh kita kembali untuk memasukkan PIN. Nah, jadi kesimpulan program ini, di mana program ATM ini dibuat untuk mensimulasikan layanan dasar pada mesin ATM. Program ini memanfaatkan konsep fungsi, percabangan, pointer, string, variabel global, serta pengolahan data pengguna. Dengan program ini, saya dapat memahami bagaimana sistem ATM bekerja, mulai dari proses login, pengecekan saldo, dan penarikan uang hingga transfer dana. Nah, inilah hasil dari program yang telah saya buat. Demikian penjelasan program ATM sederhana yang telah saya buat. Jika saya ada salah, saya mohon maaf atas penyampaian saya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.